ada aktivitas ilegal, baik itu pembalakan, pembakaran, dan sudah dalam bentuk kebun. Ada rasa penyesalan barangkali, Pak? Menyesal. Ikuti penelusuran kami, saudara. Sampai dengan sekarang ada 9 orang yang sudah dimintai keterangannya, baik dari pihak konsultan, rekanan maupun ASN, dan juga dari pihak BP 01 Batam yang terkait dalam hal proyek pembangunan jembatan Tanah Merah. Jembatan Sungai Tiram di Desa Penaga, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang dibangun sejak 2018 lalu, kondisinya amburadul. Proyek milik Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dengan pagu anggaran hingga 10 miliar rupiah tersebut tak kunjung selesai. Situasi terakhir, bagian penyangga yang menghubungkan daratan dengan jembatan amblas. Lagi-lagi uang rakyat menguap untuk proyek mangkrak dan tak memberi manfaat. Saudara, dibangun pada tahun 2018, jembatan Sungai Tiram yang merupakan penghubung antara Desa Penaga dan Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kondisinya mangkrak dan sangat memprihatinkan. Bagaimana jembatan yang dibangun menggunakan APBN pada tahun 2018 senilai 9,9 miliar rupiah tak dapat difungsikan? Yunus Reportase menyuguhkan faktanya untuk Anda. Eksklusif. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Yunus Reportase, pembangunan jembatan itu sempat gonta-ganti kontraktor. Jembatan itu pertama dikerjakan oleh PT Fajar Bintan Gemilang sejak 2018. Namun BP Kawasan Bintan memutuskan kontraknya karena dianggap wan prestasi atau gagal. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh CV Bina Mekar Lestari hingga masa perawatan 2021. Meski sudah berganti kontraktor, pembangunan jembatan itu tetap saja dianggap gagal, sehingga diusut aparat penegak hukum. Untuk melihat kondisi terkini jembatan Sungai Tiram Tanah Merah, tim Yunus Reportase memulai penelusuran di lokasi jembatan yang mangkrak. Saudara, kami sedang dalam perjalanan menuju jembatan Sungai Tiram Tanah Merah, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita akan lihat secara eksklusif bagaimana kondisi dari jembatan Sungai Tiram Tanah Merah. Ikuti penelusuran kami, saudara. Saudara, saat ini saya sedang berada di jembatan Sungai Tiram yang berada di Desa Penaga, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya akan jelaskan kepada Anda kondisi terkini jembatan yang menelan anggaran hingga 9,9 miliar rupiah. Ikuti penelusuran kami, saudara.
Oke saudara, saya gambarkan kepada Anda bahwa perjalanan menuju jembatan Sungai Tiram ini bisa dilihat ini merupakan tanah merah, tetapi tadi sebelum menuju ke sini memang sudah ada di aspal setengah jalan, tetapi menuju ke jembatan masih didominasi oleh tanah merah. Kita akan menuju ke atas dan kita akan mengetahui kondisi dari jembatan Sungai Tiram ini. Ikuti penelusuran kami saudara. Saudara, saya coba untuk menaiki jembatan dari Sungai Tiram ini. Dapat dilihat juga sekitaran ini bahwa masih ada puing-puing bangunan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Saya akan coba naik ke atas, saudara. Saat menaiki jembatan, kondisi pertama yang saya lihat bahwa beton yang merupakan penyangga dari jembatan ini miring dengan kemiringan sekitar 30-60 cm, saudara. Saudara, saya berada di atas jembatan Sungai Tiram. Jadi jembatannya terletak di Desa Penaga, Kabupaten Bintan, yang menghubungkan antara Desa Penaga di sebelah kiri saya dan Desa Bintan Buyu di sebelah kanan saya. Ini memiliki panjang sekitar 20 meter, dan jika kita berpedoman pada lpse.bintangap.go.id yang merupakan website di Pemkab Bintan, bahwa pengerjaan dari proyek jembatan ini menelan biaya dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 sebesar 9,9 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Bintang Fajar Gemilang yang berlokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan hingga saat ini pengerjaannya belum terselesaikan. Saudara, di tahun 2018 PT Bintang Fajar Gemilang tidak bisa untuk meneruskan proyek jembatan ini karena wan prestasi. Untuk itu, BP Kawasan Bintan melakukan tender ulang di tahun 2019, di mana CV Bintan Mekarsari memenangkan proyek ini. Kemudian hingga tahun 2022 tidak terselesaikan. Maksud dari pembangunan jembatan Sungai Tiram ini adalah karena tanah merah dikatakan sebagai kawasan wisata. Dan jika dilihat juga ini pemandangannya adalah pemandangan di Gunung Bintan, sehingga diupayakan untuk menarik investor lebih banyak untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Bintan. Saudara, itu gambaran dari atas jembatan Sungai Tiram dan saya akan ajak Anda ke bawah untuk melihat betapa buruknya pengerjaan proyek jembatan Sungai Tiram ini, saudara. Saudara, kami sudah berada di bawah dari jembatan Sungai Tiram. Jika Anda lihat bahwa Desa Penaga dan Desa Bintan Buyu dipisahkan oleh sebuah aliran sungai, dan kemudian dilihat beton-beton di sini sudah turun atau jatuh ke bawah, dan bisa dilihat saudara, di sini juga terjadi kemiringan dari jembatan. Penyangga dari jembatan tersebut miring, hingga saat inilah jembatan ini tidak bisa difungsikan oleh masyarakat, saudara. Tak jauh dari lokasi pembangunan jembatan, kami mencoba bertanya kepada warga terkait dampak pembangunan jembatan tersebut. Budi Irawan, warga RT 4 RW 2 Desa Penaga menilai, pembangunan jembatan Sungai Tiram tidak terlalu berfungsi untuk warga sekitar. Pasalnya, akses penghubung antara Desa Penaga dan Desa Bintan Buyu dapat dilewati warga melalui lintas barat. Dengan Mas siapa, Mas? Budi Irawan. Mas Budi Irawan. Mas Budi Irawan, warga Desa Penaga. Siap, ya. Ada pembangunan jembatan penghubung antara Desa Penaga dengan Desa Bintan Buyu. Tanggapan Anda seperti apa? Itu kan mangkrak. Iya sih, tanggapan saya itu pun dibangun pun sepertinya tidak ada fungsi. Untuk warga sini pun tidak ada terlalu fungsi lah, Bang. Karena akses kita pun untuk Bintan Buyu biasanya lewat jalan lintas barat besar sini. Jadi kalau menurut saya itu kurang berfungsi lah untuk warga sini juga. Nah, kita lihat sendiri lah, jembatan sendiri berapa kali pembangunan mangkrak terus, tak pernah jadi. Jadi untuk sementara ini kita lihat memang nggak ada fungsi.
Ketua RT setempat, Sugiharto, menyayangkan pembangunan jembatan tersebut yang mangkrak. Sebab hadirnya jembatan Sungai Tiram dapat mempermudah akses masyarakat keluar masuk Desa Penaga. Sugiharto menambahkan, dengan akses yang mudah, masyarakat dapat berkunjung ke restoran dan objek wisata di Desa Penaga. Pak Sugiharto, melihat pembangunan jembatan Sungai Tiram penghubung antara Desa Penaga dan Desa Bintan Buyuh yang hingga saat ini belum juga terbangun atau difungsikan kepada masyarakat, tanggapan Anda seperti apa, Pak RT? Ya, saya sayang sekali ya tanggapan saya, karena kan fungsinya pun banyak juga ya, jalannya bisa tembus ke luar, ke dalam, keluar masuknya kan, bakalnya pun nantinya pun untuk anak cucu kita juga sih, sebagai warga masyarakat lain bisa berjalan-jalan ke dalam. Di sini kan nggak ada restoran, bakalnya nanti pun ada kayak wisata juga tuh. Jadi sini tuh adalah objeknya wisatanya nantinya kan. Oke, biasa warga dari Desa Penaga sendiri ingin ke Bintan Buyuh melewati mana, Pak? Biasanya lewat jalan luar. Jalan luar, lintas Jalan barat. Nah, Oke. Kalau ada jalan terhubung ini kan mungkin sih bisa, siapa tahu mau jalan-jalan ya. Lihat kondisi jalan di dalam kan, kita pun tak tahunya nantinya bakal dibangun apa kan kita nggak tahu. Jadi sayang sekali memang. Harapan saya sih ya dilanjutkanlah pembangunan ini kan, karena udah tidak banyak lagi, cuma sedikit kan. Kami pun tak luput menemui Kepala Desa Penaga yakni Hamrudin. Ia menjelaskan, BP Bintan membangun jembatan itu di atas lahan yang sudah dihibahkan masyarakat guna membuka akses jalan. Selamat siang, Pak Hamrudin. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak atas waktu Anda, Pak. Sama-sama. Bertanya mengenai jembatan Sungai Tiram yang ambles beberapa waktu belakangan. Ya, awal mulanya itu dibangun tahun 2018 pertengahan. Ya. Terus tahapan keduanya itu dilanjutkan tahun 2019. Oke, di 2018 itu komunikasi BP Kawasan Bintan ke desa seperti apa? Kalau komunikasi itu terkait pembangunan jalan itu memang ke masyarakat langsung. Karena itu merupakan memang kebutuhan masyarakat, khususnya di tempat kami itu kan lahan perkebunan, akses jalan tidak ada, maka masyarakat kami bersedia untuk menghibahkan jalan yang untuk dibangun BP kawasan. Oke. Kemudian di tahun 2019 seperti apa? Setahun 2019 itu kan dilanjutkan dengan penimbunan. Penimbunan pengaspalan. Penimbunan dulu 2018, terus 2019 pengaspalan. Oke. Oke, di 2020 progresnya seperti apa? Kalau untuk pembangunan jalannya kan sudah selesai. Namun terkait jembatan itu setelah dibangun hasilnya istilahnya tidak seperti yang kami harapkan lah. Oke. Karena itu mungkin teknisnya sebagaimana kami tidak paham lah. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Sungai Tiram Tanah Merah dibutuhkan untuk mempermudah akses warga. Kan supaya akses yang terdekat, mungkin warga Bintan Buyuh kan sebagian punya lahan di situ, supaya lahan-lahan mereka itu bisa segera dikelola lah, karena dulu akses jalan mereka untuk menuju ke itu tidak ada, hanya melewati laut. Kalau air pasang salah mereka, kalau air surut untuk naik ke situ kan terlalu jauh. Oke. Naiknya dari pantai. Oke, selama ini masyarakat di Desa Penaga ingin ke Bintan Buyuh melewati jalur mana, Pak? Dulunya sih melewati jalan lintas barat, jalan lama. Dan itu jauh. Jauh. Jadi pembangunan jembatan diharapkan mempersingkat waktu dari masyarakat Ya, Desa Penaga ke Bintan Buyuh. Untuk memudahkan juga masyarakat yang punya lahan ke akses ke Bintan Buyuh. Karena kalau harus melintasi lintas barat itu kan tidak ada jalan juga. Jadi susah mereka, hanya lewat hutan-hutan begitu. Oke. Warga berharap pembangunan jembatan yang sempat mangkrak dapat diselesaikan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Harapan saya lah selaku mewakili masyarakat supaya segera ditindaklanjuti lah, supaya nanti kan
jembatan itu semua bisa menikmati, bukan warga desa Penangga aja, mungkin Bintang Buyut ataupun warga-warga yang lain yang melintasi ke desa Panah itu kan jalan yang terdekat. Juga bisa istilahnya petani-petani, masyarakat yang ada kebunnya di situ bisa istilahnya menikmati lah jembatan itu, karena itu jalan penghubung terdekat. Tak hanya warga sekitar, kondisi jembatan Sungai Tiram juga menarik perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Cindai Kepri. Ketua Cindai Kepri, Edi Susanto, turut prihatin atas kondisi itu karena terkesan membuang-buang anggaran. Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah menelusuri pengerjaan proyek itu. Edi menilai, proyek tersebut tampaknya sudah gagal dari perencanaan. Di 2019 kelanjutan. Nah, di 2018 itu kita melihat posisinya kontraktor pemenang tender dihentikan kontraknya dan didenda. Kalau melihat secara kasat mata, unsur kerugian negara memang belum tampak jelas untuk pengerjaan 2018. Dan untuk pekerjaan di 2019, posisi pekerjaan selesai, namun pada saat pembayaran sisa dari termin proyek dan masuk kepada tahapan perawatan, dari situ terjadi roboh. Nah, pada saat roboh itu kita coba telusuri karena kita tahu pada awalnya kegiatan ini juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Bintan dan juga pihak dari Bintan, namun terkesan seperti jalan di tempat. Nah, kita coba koordinasi dengan pihak Kejati dan kita coba menelusuri di pihak Kejati, proses hari ini di pihak Kejati. Dari penelusuran Cindai, pembangunan jembatan gagal karena kurangnya konsultan pengawasan dan perencanaan. Oleh sebab itu, tentu tidak logis apabila pihak kontraktor menggunakan dalih faktor alam sehingga jembatan itu gagal dikerjakan. Edi mendesak aparat penegak hukum segera melaksanakan penyelidikan terhadap pengerjaan jembatan itu. Harusnya APH terlebih dahulu melakukan audit investigasi dan memanggil pihak-pihak yang berkompeten yang bisa menghitung, mengukur dan melakukan uji lab terkait konstruksinya, entah itu hammer test, entah itu sondir, nge-lab konstruksi tanah yang ada di jembatan tersebut. Harusnya APH terlebih dahulu, tapi hari ini ya ada nilai positif lah kita melihat dari BPMTZ, mereka yang dahulu melakukannya. Mereka terlebih dahulu melakukannya, mungkin hasil yang nanti mereka dapatkan mereka akan serahkan kepada pihak APH. Sejak 2018 dan hingga kini tak kunjung digunakan, tim Yunus Reportase berupaya mengkonfirmasi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan selaku unit Satuan Kerja Pembangunan Jembatan Sungai Tiram Tanah Merah. Saudara, saya sudah berada di depan dari gedung BP Kawasan Bintan dan saya akan coba menghubungi salah satu anggota dari BP Kawasan Bintan, Pak Bayu Coktono. Pesan Anda dengan cara Oke, tidak berhasil dijawab oleh Pak Bayu Wicaksono selaku anggota dari BP Kawasan Bintan, dan kita akan coba untuk masuk ke dalam gedung BP Kawasan Bintan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada anggota yang bisa diwawancarai terkait hal tersebut. Saat dikonfirmasi, ketua maupun anggota Badan Pengusahaan Kawasan Bintan tak kunjung memberikan tanggapan terkait mangkraknya pembangunan jembatan Sungai Tiram Tanah Merah. Kami mencoba menelusuri keberadaan CV Bina Mekar Lestari yang beralamat di Jalan Bunguran, nomor 1 dan 2, Kelurahan Sejang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tetapi kami tak menemukan keberadaan kantor CV tersebut. Berdasarkan alamat itu, kantor CV Bina Mekar Lestari hanya bagian dari deretan ruko kosong berpintu coklat. Tak ada pelang nama, tak ada juga petunjuk lainnya. Kami juga sempat menggedor ruko itu, namun tak kunjung mendapat jawaban. Oke, tidak berhasil dijawab oleh Pak Bayu Wicaksono selaku anggota dari BP Kawasan Bintan, dan kita akan coba untuk masuk ke dalam gedung BP Kawasan Bintan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada anggota yang bisa diwawancarai terkait hal tersebut. Saat dikonfirmasi, ketua maupun anggota Badan Pengusahaan Kawasan Bintan tak kunjung memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Sejak 2018
Robi kemudian menemui PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Saat dijumpai pada acara TNI Manunggal Membangun Desa ke-113, Robi menjelaskan, pembangunan jembatan Sungai Tiram Tanah Merah dianggarkan melalui anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Bintan. Robi menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi bersama Badan Pengusahaan Kawasan Bintan. Pak Robi Kurniawan minta waktunya sedikit Pak berbicara mengenai jembatan Sungai Tiram penghubung antara Desa Penaga dan juga Desa Bintan Buyu yang ambles beberapa waktu belakangan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama itu dianggarkan melalui anggaran BP kawasan. Nah, nanti kita coba akan cek, akan evaluasi bekerja sama dengan BP. Dan yang mana kalau saya tidak salah itu sekarang ada sedang proses penyelidikan ya kalau saya tidak salah, tapi saya nggak tahu juga. Nah, yang terpenting bahwa saya nanti akan coba evaluasi, koordinasi dengan BP Bintan bahwa kenapa jembatan itu belum bisa digunakan, bahkan rusak sebelum difungsikan ya. Nah. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Bintan akan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Bintan untuk mengevaluasi kendala pembangunan jembatan itu. Sesuatu yang berbeda, pemerintah kabupaten dan BP kawasan. Nah, kalau BP kawasan itu kan anggarannya kan dari pusat, seperti itu. Jadi pasti nanti kita akan dorong BP kawasan untuk mengecek dan mengevaluasi apa sebenarnya kendala-kendalanya. Nah, kenapa jembatan itu belum bisa difungsikan, bahkan dikatakan roboh. Karena kan sayang sekali kalau anggarannya cukup besar, tapi tidak bisa difungsikan oleh masyarakat, seperti itu. Ya, sudah sejauh mana Pak komunikasi antara Anda dengan BP kawasan Bintan sendiri? Yang pasti kemarin saya mendengar kan ada bahwa sebuah proses penyelidikan ya kalau saya nggak salah itu. Terkait jembatan itu. Nah, kita hormatilah dulu proses hukumnya yang berjalan dan pasti kita akan minta teruslah kepada BP kawasan untuk mengevaluasi. Nah, kemarin saya juga udah sempat ya ngobrol-ngobrol dengan kepala BP kawasan karena kan juga kepala BP kawasannya kan baru. Nah, sehingga nanti kita akan evaluasikan ke dalam. Nanti coba tanyalah ke BP kawasan. Tapi hingga saat ini Pak, BP kawasan Bintan tidak memberikan statement apapun terkait dengan robohnya atau amblesnya jembatan Sungai Tiram, Pak. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kan gini, kan sesuatu yang berbeda susah juga kita menanggapi. Tapi nanti saya coba sampaikan kepada BP kawasan bahwa kalau bisa dijelaskan lah dengan sejelas-jelasnya apa persoalan yang ada di pembangunan itu. Bagaimanakah tanggapan aparat penegak hukum perihal ketidakjelasan jembatan itu? Kami langsung menjumpai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepri, Nixon Andreas Lubis. Ia mengatakan, Kejati Kepri sedang menyelidiki jembatan berpagu anggaran 10 miliar rupiah itu. Saat ini, penyelidikan sedang dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Kejati Kepri juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari para kontraktor maupun pihak terkait lainnya. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau benar sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jembatan Tanah Merah proyek BP Kawasan Bintan tahun anggaran 2018-2019 yang dilaksanakan oleh CP Bina Mekar Lestari dengan anggaran sekitar sebesar 10 miliar rupiah di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tadi tahapnya penyelidikan sudah sampai mana, Pak? Nah, ini ditangani oleh tim intelijen Kejati Kepri, masih proses dalam hal paket data atau bahan keterangan dan pengumpulan data terkait dokumen ataupun surat sehubungan dengan kegiatan di 2 tahun anggaran tersebut. Terkait saksi bagaimana, Pak? Udah ada yang di? Ya, sampai dengan sekarang ada 9 orang yang sudah dimintai keterangannya, baik dari pihak konsultan, rekanan maupun ASN, dan juga dari pihak BP Kawasan Batam yang terkait dalam hal proyek pembangunan jembatan Tanah Merah di Bintan. Ya. Berapa anggaran itu, Pak, yang di-MC? Nah, sesuai dengan yang dikerjakan oleh CP Bina Lestari, bahwasannya mereka mengerjakan
kegiatan tersebut dengan biaya sebesar 10 miliar rupiah. Ini ada dibuat oleh anggaran pelaksanaan pembangunan jembatan tanah merah di Bintan tersebut. Ia menegaskan, proses itu akan terus berlangsung hingga Kejati Kepri mendapatkan kesimpulan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi pada pembangunan jembatan itu. Amblesnya jembatan Sungai Tiram Tanah Merah juga mendapat perhatian dari anggota DPRD Bintan, Viven Sumanti. Ia mengatakan, Komisi 2 DPRD Bintan telah meninjau lokasi amblesnya jembatan itu. Pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan untuk mengetahui perkembangan pembangunan jembatan itu. Kita sudah dengar kemarin Komisi 2 sudah meninjau lokasi terhadap jembatan tersebut, namun secara sendiri Bu Privat belum pernah ke sana karena memang kegiatan yang dilaksanakan oleh BP Bintan itu merupakan anggaran dari APBN. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu sangat memprihatinkan. Dan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui bahwa jembatan itu sangat diharapkan masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tentu ini akan menjadi perhatian buat kami, khusus di DPRD Kabupaten Bintan dan pemerintah daerah, untuk dapat memanggil pihak-pihak yang sangat mengetahui tentang permasalahan ini. Contoh nanti kita akan mengadakan RDP dengan BP Bintan untuk mengetahui sejauh mana yang sudah dilakukan. Kita sudah melihat juga tahapan-tahapan yang sudah diberikan oleh teman-teman di BP kawasan, seperti Pak Bayu sampaikan, mereka sudah melaksanakan tahapan-tahapan bagaimana supaya jembatan itu bisa dilaksanakan. Kita juga melihat upaya itu sudah dilakukan, namun di tahun 2022 ini kita belum melihat kesungguhan terhadap upaya itu. Ya jangan sampai uang yang sudah dipergunakan sedemikian banyak, namun manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat. Saudara, jembatan yang seyogianya difungsikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat haruslah mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Terlebih anggaran yang digunakan sangatlah fantastis, 9,9 miliar rupiah untuk pembangunan 20 meter jembatan. Saksikan reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.